Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Topik kita kali ini adalah teknik pelumasan atau lubrication engineering. Apa itu teknik pelumasan? Teknik pelumasan adalah seni untuk mereduksi gesekan dan kausan dengan menempatkan suatu lapisan tipis atau film fluida di antara permukaan-permukaan yang bergesek, yang selanjutnya disebut bahan pelumas atau lubrikan. Jadi bahan pelumas adalah sesuatu yang dapat mereduksi gesekan dan kausan. Atau sebaliknya, bukan bahan pelumas sesuatu yang tidak dapat mereduksi gesekan dan kausan. Bahan pelumas mempunyai fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi primer atau fungsi utama bahan pelumas tentunya adalah mereduksi gesekan, pertama, dan yang kedua, mereduksi kausan. Itu adalah fungsi primer daripada bahan pelumas. Sedangkan fungsi sekunder atau fungsi tambahan adalah pertama, memindahkan panas dari bagian yang bergesek. Kedua, membersihkan kotoran dari bagian-bagian yang bergesek. Ketiga, melindungi sistem atau bagian yang bergesek dari serangan korosi. Keempat, meredam getaran yang terjadi. Dan yang kelima, mencegah kebocoran. Fungsi primer mestilah dimiliki oleh setiap bahan pelumas. Tetapi fungsi sekunder bukanlah merupakan suatu keharusan. Sekali lagi, setiap bahan pelumas harus mampu mengurangi gesekan dan kausan secara signifikan. Namun, ada bahan pelumas yang tidak mampu memindahkan panas secara signifikan, tidak dapat membersihkan kotoran, tidak bisa meredam getaran, dan sebagainya. Pada mesin-mesin, gesekan harus direduksi agar tidak mudah mengalami kausan. Jika gesekan besar, maka kausan juga besar. Demikian sebaliknya. Jika gesekan kecil, maka kausan juga kecil. Justru karena itu, bahan pelumas harus mencegah kontak langsung antara permukaan logam yang meluncur atau menggelinding pada daerah temperatur kerja, daerah pembebanan, dan kondisi lainnya. Selain itu, jika gesekan makin besar, maka panas yang timbul juga akan besar. Dengan sendirinya temperatur mesin akan naik dan minyak pelumas semakin encer, sehingga kemampuan melumasi atau daya lumas berkurang. Hal ini tentunya tidak dikehendaki karena dapat mengganggu kinerja mesin, dan lebih dari itu, mesin bisa mengalami kerusakan fatal. Karenanya panas yang timbul harus dipindahkan oleh minyak pelumas dari bantalan atau roda gigi dengan sirkulasi yang mencukupi. Minyak pelumas dipompakan dari tangki penampung atau karter setelah melalui saringan ke bagian-bagian yang dilumasi, seperti bantalan dan sebagainya. Lantas minyak pelumas mengalir kembali secara gravitasi ke tangki, karena tangki ditempatkan di bagian bawah. Sirkulasi minyak pelumas dengan kapasitas yang cukup akan terjadi secara kontinu selama mesin dalam kondisi operasional. Pada saat minyak pelumas bersirkulasi terus-menerus, ketika mengalir dari bagian-bagian yang dilumasi menuju tangki penampungan minyak pelumas, sekaligus membawa panas dan kotoran-kotoran ke tangki tersebut. Disinilah minyak pelumas didinginkan, sehingga minyak pelumas yang akan disirkulasikan telah mengalami penurunan temperatur.
Pada tangki atau karter pada motor bakar, inilah pula kotoran ditampung. Pada karter motor bakar ditampung kotoran-kotoran dan mengalami proses pengendapan. Kotoran-kotoran ini dapat berupa partikel-partikel logam akibat kausan, abu yang berasal dari luar, dan sisa hasil pembakaran yang dapat memasuki sistem dan menghalangi operasi yang efisien. Bahan pelumas harus membersihkan kotoran untuk menghindari kontaminasi pada komponen-komponen yang bergerak sehingga tidak bisa mengalami kerusakan. Sirkulasi minyak pelumas yang baik dalam arti cukup, lancar, dan bersih, maka kedua fungsi sekunder bahan pelumas akan terpenuhi, yaitu memindahkan panas dan membersihkan kotoran. Dengan demikian, sistem tak bersih dan terbebas dari pemanasan berlebih atau overheating. Bahan pelumas juga dirancang untuk melindungi sistem dari serangan korosi yang bersifat kimiawi. Karat bisa disebabkan karena udara dan air serta keausan korosif dapat dikarenakan asam-asam mineral yang terbentuk secara kimiawi selama proses pembakaran bahan bakar. Justru karena itu, bahan pelumas harus dirancang untuk melindungi sistem terhadap serangan korosi kimiawi. Mesin-mesin pada umumnya tetap mengalami getaran, walau sedikit, meskipun sudah dilengkapi dengan sistem balancing dan sistem peredam lainnya. Dalam hal ini, bahan pelumas dapat berperan untuk meredam getaran yang masih ada, agar tidak menyebabkan ketidaknyamanan. Bahan pelumas umumnya mempunyai viskositas yang relatif tinggi, terutama minyak mineral. Karenanya fluiditas atau kemampuannya untuk mengalir relatif rendah. Sifat ini dapat dimanfaatkan untuk melindungi sistem dari kontaminasi udara luar. Artinya, bahan pelumas dapat berfungsi sebagai packing atau seal. Pelumasan yang efisien terjadi sepanjang pemisahan permukaan-permukaan berlangsung di bawah pengaruh gerakan dan pembebanan serta tegangan geser dari bahan pelumas lebih rendah daripada tegangan geser bahan permukaan-permukaan yang bergeser tersebut. Sekarang, marilah kita bicarakan mengenai gesekan tersebut. Gesekan atau friction, ya. Jika dua permukaan berada dalam gerakan relatif satu sama lain di bawah pengaruh tekanan yang diberikan padanya, maka gaya yang bekerja pada kedua permukaan yang bersinggungan tersebut akan menahan gerakan. Itulah yang disebut dengan terjadinya gesekan. Ada sesuatu gaya yang menahan gerakan. Itu yang disebut dengan gaya gesek. Besarnya gaya gesek itu adalah sama dengan koefisien gesek dikalikan dengan gaya normal atau berat benda. Gesekan itu terdiri dari gesekan kering dan gesekan basah. Ya. Gesekan kering dapat berupa gesekan meluncur dan gesekan gelinding. Gesekan basah adalah gesekan fluida yang merupakan konsep dasar daripada teknik pelumasan. Pada gesekan meluncur atau slide friction dengan koefisien gesek μ1, gesekan terkonsentrasi pada satu titik saja. Ya, bayangkan ada suatu silinder atau roda, kita tarik pada permukaan yang mendatar, kita tarik dengan suatu gaya supaya dia bergerak, tapi rodanya tidak berputar. Maka terjadilah gesekan meluncur. Nah, katakanlah koefisien geseknya μ1. Kemudian, kalau roda tersebut digerakkan dengan gaya, tapi rodanya berputar sambil
bergerak, ya. Yang pertama tadi tidak berputar, ini yang kedua berputar. Maka ini yang disebut gesekan gelinding. Misalnya roda mobil, ya, itu mengalami gesekan gelinding, rolling friction. Katakanlah koefisien geseknya μ2. Jadi gesekan menyebar di seluruh permukaan daripada ban tersebut atau roda tersebut. Sekarang yang ketiga adalah kalau gesekan itu misalnya di antara kedua benda, ya, antara roda dengan permukaan bawah itu ada dimasukkan bahan pelumas atau fluida. Jadi tidak terjadi kontak langsung. Jadi yang bergesek nanti adalah fluida dengan permukaan padat daripada roda ataupun permukaan bagian bawah. Ini katakan koefisien geseknya μ3. Inilah yang disebut gesekan fluida, ya, fluid friction. Jadi gesekan meluncur itu adalah gesekan tanpa rolling, tanpa berputar. Sedangkan rolling, bergeser dia sambil berputar, disebut gesekan gelinding. Dan yang ketiga gesekan fluida, yaitu ada fluida di antara kedua permukaan yang bergeser. Jadi berdasarkan hasil eksperimen, ternyata bahwa besarnya μ1, μ2 dan μ3 itu adalah dinyatakan dengan suatu hubungan μ1 lebih besar μ2 dan μ2 lebih besar μ3. Artinya gesekan meluncur itu koefisien geseknya akan lebih besar dibandingkan dengan koefisien gesek daripada gesekan gelinding. Sedangkan gesekan fluida koefisien geseknya lebih kecil daripada kedua-duanya. Jadi koefisien gesek yang paling kecil terjadi pada gesekan fluida. Ini berarti peranan teknik pelumasan sangat besar untuk mengatasi gesekan yang terjadi pada permukaan-permukaan yang bergesek. Hal ini pula lah yang menjadi prinsip dasar teknik pelumasan, yaitu terbentuknya lapisan tipis atau lapisan film minyak pelumas yang sempurna di antara kedua permukaan yang bergesek, sehingga tidak terjadi kontak langsung antara permukaan-permukaan benda padat yang bergesek tersebut. Ternyata pula pada gesekan kering yang lebih kecil koefisien geseknya adalah gesekan gelinding. Atas dari ini pula digunakan bantalan gelinding untuk berbagai keperluan. Bayangkan jika dipadukan gesekan fluida dengan gesekan gelinding, tentunya koefisien gesek akan menjadi sangat lebih kecil lagi. Demikian, apakah kita selamanya harus berusaha untuk memperkecil koefisien gesek atau gesekan? Tentu saja tidak. Jadi tidak selamanya kita harus berusaha untuk memperkecil gesekan itu. Tapi salah satu untuk memperkecil gesekan itu adalah dengan pelumasan. Gesekan memang perlu diperkecil, perlu direduksi atau diminimalisir sehingga menjadi sekecil mungkin. Dan ini hanya jika gesekan itu merugikan, ya. Jadi kalau gesekan itu merugikan, maka perlu direduksi atau diperkecil sampai sekecil mungkin. Yaitu berupa kerugian energi, ya. Jadi gesekan itu adalah merupakan keluar energi. Makanya nanti timbul panas. Panas itulah energi. Jadi ada 3 cara yang dapat digunakan untuk mengatasi gesekan ini. Pertama, dengan menggunakan bahan dengan koefisien gesek yang kecil. Ya, jadi bahannya dibuat dari koefisien gesek yang kecil. Kedua, konstruksi mesin atau alat dibuat sesederhana mungkin sehingga bagian yang bergesek itu sekecil mungkin atau bagian yang bergerak itu sekecil mungkin. Lantas yang ketiga adalah menggunakan pelumasan. Inilah yang ada hubungannya dengan tribologi, ya. Jadi yang ketiga menggunakan sistem pelumasan. Itu kalau kita ingin mereduksi gesekan. Akan tetapi pada kondisi lain gesekan harus dipertahankan agar tetap sebesar mungkin. Karena gesekan sangat diperlukan. Misalnya pada roda kendaraan, sabuk, telapak sepatu, dan sandal. Itu yang kedua, gesekan harus dipertahankan. Yang ketiga, gesekan itu perlu dikontrol, ya. Jadi ada kalanya gesekan itu perlu dikontrol secara akurat sehingga dapat divariasikan dari harga yang paling minimum hingga yang paling maksimum. Contohnya pada rem dan kopling gesek.
Nah, sekarang apa komentar Anda dengan kegiatan panjat pinang yang biasa dilakukan pada acara hari ulang tahun RI 17 Agustus setiap tahunnya? Ya, saya tanya, apa komentar Anda dengan kegiatan panjat pinang yang biasa dilakukan pada acara hari ulang tahun RI 17 Agustus setiap tahunnya? Batang pinang terlebih dulu disaputi dengan minyak gemuk sebelum ditegakkan di atas tanah dengan bermacam-macam hadiah menarik yang dicantolkan di bagian puncaknya. Nah, ini silakan dikomentari. Satu hal yang jelas bahwa gesekan itu juga dapat menghasilkan getaran, dapat mengakibatkan getaran atau vibrasi. Contoh, suara mencicit pada rem yang sudah banyak mengalami kausan. Ini efek negatif. Dan nada-nada dari biola yang digesek berdasarkan scene yang indah. Dan ini adalah efek yang positif. Jadi ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Jadi gesekan itu ada gunanya, ada juga keburukannya. Jadi kita selesaikan dengan situasi keadaan ya. Nah, sekarang sudah kita bicara mengenai kausan, kita perlu juga berbicara mengenai kausan. Sudah kita bicarakan gesekan, kita perlu bicarakan kausan. Karena kausan juga tidak bisa dipisahkan dengan gesekan. Karena ada gesekan, maka ada kausan. Apa itu kausan? Yaitu jika dua permukaan bergesek satu sama lain, maka terjadi pengikisan, sehingga partikel-partikel yang sangat kecil terlepas dari permukaan tersebut. Jadi dalam hal ini bahan yang lebih lunak akan lebih mudah aus daripada bahan yang lebih keras. Misalnya kapur tulis ya, kapur dengan papan tulis, kapurnya yang lebih lunak akan lebih cepat habis aus ya dibandingkan dengan papan tulisnya. Juga akan terjadi perubahan secara dimensional ya. Dimensinya berubah, di mana diameter poros akan berkurang karena adanya kausan. Dan diameter lubang bantalan misalnya akan bertambah besar. Diameter lubang akan makin membesar karena gesekan. Jadi kausan ini ada 5 macam. Pertama namanya kausan abrasif. Kedua kausan adesif. Yang ketiga kausan lelah. Yang keempat kausan erosif. Yang kelima kausan korosif. Apa itu kausan abrasif? Kausan abrasif atau abrasive wear dalam hal ini terjadi pemotongan ya, cutting dari asperity, itu bagian yang menonjol pada permukaan daripada bahan yang lebih lunak oleh asperity bahan yang lebih keras. Kondisi kausan bergantung pada dua faktor utama, yaitu kekerasan atau hardness dan kekasaran atau roughness dari permukaan benda. Jadi kekerasan dan kekasaran, hardness and roughness daripada permukaan benda akan menentukan bagaimana kausan abrasif ini terjadi. Kemudian kausan adhesif seperti apa? Kausan adhesif atau adhesive wear. Dalam hal ini partikel-partikel pada permukaan terlepas karena adanya gaya adhesi, di mana terjadi gaya tarik-menarik antara molekul-molekul benda padat yang tidak sejenis. Ada gaya adhesi, ya, adhesive wear. Maka terjadi tarik-menarik partikel-partikel sehingga terlepas dari permukaan. Maka terjadilah kausan adhesif. Nah, bagaimana pula kausan lelah, fatigue wear? Kausan lelah, dalam hal ini partikel-partikel pada permukaan benda padat terlepas dengan sendirinya karena sudah terlalu lama mengalami pembebanan. Apalagi yang dialami adalah pembebanan berat. Jadi karena fatigue ya, lelah. Biasanya karena usianya sudah terlalu lama dipakai, maka akan terjadi kausan lelah, fatigue wear. Nah, bagaimana pula yang keempat, kausan erosive wear? Ya, dalam hal ini partikel-partikel permukaan benda padat terlepas akibat pengikisan oleh butiran-butiran padat yang terbentur permukaan benda padat tersebut. Ya. Misalnya, erosi yang terjadi pada permukaan bagian dalam dinding pipa
akibat dialiri dengan air yang mengandung partikel-partikel padat pada kecepatan tinggi. Jadi terjadi pengikisan, erosi karena adanya butiran padat yang mentur pada permukaan padat tersebut sehingga dia itu terkikis. Erosive wear. Yang kelima adalah kausan korosif, corrosive wear. Dalam ini partikel-partikel permukaan benda padat terlepas akibat oksidasi. Terjadi reaksi kimia yang disebut dengan oksidasi, yaitu terjadi ikatan kimia daripada permukaan benda dengan oksigen, maka terjadilah oksidasi. Oksidasi adalah reaksi permukaan benda padat dengan oksigen di mana terjadi pengkaratan. Suatu permukaan yang kelihatannya sangat licin dengan mata saja tanpa alat tertentu mempunyai ketidakteraturan yang membedakan luas sebenarnya persinggungan antara kedua permukaan. Biarpun untuk pembadan ringan, tekanan pada titik singgung yang berjauhan bukan main tingginya. Dan jika ada gerakan yang relatif antara permukaan-permukaan, maka gesekan dan panas timbul pada titik-titik yang kecil tersebut. Justru karena itu temperaturnya naik sampai titik cair daripada logam tersebut. Demikian kira-kira penjelasan kita mengenai teknik pelumasan. Nah, jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwa gesekan dan kausan merupakan dua faktor yang paling penting diperhatikan dalam situasi di mana terjadi gerakan relatif antara kedua permukaan yang bergesek, yang bersinggungan. Di samping itu terjadi juga pemanasan. Di samping itu juga terjadi oksidasi ya, dan hal-hal lain yang seperti kita katakan tadi, dan itu harus dicegah. Jadi cara mencegahnya adalah dengan melakukan pelumasan. Nah, digunakan bahan pelumas yang cocok untuk itu sehingga terpenuhi beberapa kepentingan di sini, terutama adalah fungsi primer dari bahan pelumas itu harus terpenuhi, yaitu bisa mengurangi gesekan, bisa mengurangi kausan. Kemudian fungsi primer seharusnya begitu, bisa mengurangi panas, bisa juga mencegah korosi, bisa untuk sebagai seal atau packing ya, dan bisa meredam getaran yang terjadi. Nah, demikian dulu pembahasan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kalau dirasakan bagus topik ini untuk diklik suka atau like dan subscriber dan di-share kepada kenalan dan teman-temannya. Sekian dan terima kasih. Selamat bertemu kembali masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.